Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kami semua, para alim ulama, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintah, pengurus yayasan, pengurus masjid, Pak Imam, Pak Bilal, dan semua jemaah sekalian, Bapak dan Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini Allah masih berikan kita nikmat yang banyak sekali. Nikmat iman, ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan iman yang ada di dada kita, kita bisa hadir di masjid ini, meninggalkan hal-hal yang membuat kita senang sebetulnya. Ya, jam-jam sekarang kan enaknya tidur, enaknya kita di rumah dan lain-lain. Tapi kita tinggalkan itu untuk memenuhi panggilan Allah. Kemudian Allah juga berikan kita nikmat kesehatan. Kalau kita mau tahu betapa nikmatnya sehat itu, pergilah kita ke rumah sakit, tengoklah orang-orang yang sakit, maka kita akan bersyukur betapa mempunyai indera yang bisa mencium itu enak. Kawan saya baru saya postingkan beberapa hari yang lalu, ternyata punya indera yang bisa mencium, merasa, itu luar biasa katanya. Setelah apa? Setelah dia merasakan bagaimana kebetulan saat ini hilang penciumannya dan sudah ada gejala-gejala terkena penyakit COVID. Nah, untuk itu kita tetap menjaga kesehatan. Saya sebetulnya menyarankan kepada kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana disarankan oleh Pak Wali Kota di masjid kita ini, karena memang alat-alat kesehatannya sudah diberikan kepada kita sebelum kita sakit. Banyak lagi nikmat lain. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kamu menghitung nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepadamu, kamu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan dengan syafaat beliau, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya yang bersama-sama beliau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan dan berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti, terutama untuk saya dan keluarga, bisa mengamalkan, dan kita semua bisa mudah-mudahan menambah wawasan kita dan membuat kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita ini, apalagi dengan kondisi kita yang rata-rata merantau di sini. Pak Sukri merantau dari Selat Panjang, ya kan Pak Sukri ya? Oh, Bengkalis. Pak Andre juga merantau dari Sumatera Barat. Pak Tamsil juga. Kita rata-rata ini adalah para perantau. Apa yang kita khawatirkan kalau kita sedang merantau ini? Karena di kampung kita ada mak kita, ya kalau masih hidup ya Pak ya, ada bapak kita, ada orang-orang yang kita sayang. Apalagi sekarang sudah dibuat aturan tak boleh mudik. Jadi lebaran tanpamu ya kan? tanpamu gitu. Nah, apa yang kita khawatirkan dengan kondisi yang seperti sekarang ini, dengan penyebaran COVID yang semakin naik? Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari musibah, dan tadi kita bersyukur setiap sholat kita ada doa kunut nazilah, mudah-mudahan dijauhkan dari musibah.
Yang kita takutkan dengan kondisi yang sekarang ini adalah kalau kita kena musibah, ya kan? Mau pulang kampung nanti tidak boleh. Banyak lagi kalau bisa pulang kampung, banyak lagi yang diperiksa. Tentu musibah itu yang kita khawatirkan. Jangankan musibah yang terjadi di kampung kita tidak bisa pulang, musibah yang ada di dekat kita pun khawatir dan takut sesungguhnya. Walaupun orang-orang yang beriman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang beriman itu apabila mereka ditimpa oleh musibah, mereka selalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini datang dari Allah dan nanti kita juga akan kembali kepada Allah. Tetapi kita pasti juga takut kalau dapat musibah itu. Bapak dan Ibu sekalian, namun sesungguhnya sadar atau tidak sadar kita semua bahwa setiap hari nih Pak, Ibu, setiap hari kita sesungguhnya ada 3 musibah yang menimpa kita ini. Ada 3 musibah yang sadar atau tidak sadar itu selalu datang kepada kita. Tapi rata-rata kita tidak sadar bahwa itu musibah. Apa musibah yang pertama itu Bapak dan Ibu sekalian? Pertama, musibah yang kita dapat pertama itu adalah umur kita ini pada hakikatnya setiap hari ini berkurang. Umur kita kalau Allah jatahkan, katakanlah selama hidupnya Nabi, berapa umur Nabi meninggal? 63 tahun. Kalau udah pensiun tinggal berapa tahun tuh Pak Tamsil? 3 tahun lagi, ya kan? Nah, kalau kita tahu usia kita itu usia pensiun 58 tahun bagi orang yang eselon 3 ke bawah. Kalau sekarang ada fungsional ya, fungsional itu umurnya bisa sampai 60, bahkan sampai ada yang 65 tahun. Kalau kita tahu batas usia kita itu adalah seperti batas pensiun, maka kita mungkin akan mempersiapkan segala hal. Tetapi wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Kamu itu tidak tahu apa yang bakal terjadi besok, nanti sekejap lagi juga kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kita juga tidak tahu di bumi mana nanti Allah akan cabut nyawa kita. Ada orang yang lagi dinas keluar kota meninggal. Ada yang usianya muda meninggal. Ini semua adalah sesungguhnya setiap hari usia kita diambil oleh Allah, usia kita dikurangi oleh Allah, tetapi kita tidak sadar. Ini musibah pertama yang kita sesungguhnya dapatkan, tetapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sesungguhnya ada musibah itu. Kita kadang-kadang melihat musibah itu adalah sesuatu yang nampak yang berkurang dari tempat kita. Katakanlah kita sudah membeli barang-barang berharga, kita letakkan di rumah kita, tiba-tiba hilang. Baru kita sadar, ini ada maling nih yang masuk. Siapa ini yang mencuri? Ini baru dikatakan musibah, tapi sesungguhnya usia kita itu juga musibah. Setiap hari Allah berikan kita usia dan jatah usia itu pelan-pelan Allah cabut. Ya kan, tahun dulu, sekarang dah tahun 2021, 1442 Hijrah pula. Ini Bapak dan Ibu sekalian, usia kita ini adalah seperti es balok, es batu. Kalau kita punya es batu di kulkas, kita keluarkan es itu, kita letakkan di atas piring, di meja, mau diambil atau tidak es itu, dia pelan-pelan akan mencair dan akan habis. Itulah usia Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, khairukum khairun nas man anfa'uhum linnas. Supaya usia kita ini produktif, maka buatlah sesuatu yang bisa membuat kita bisa memberi efek yang positif bagi orang lain, yang bisa membuat orang lain bahagia dengan apa yang sudah kita buat. Ini Bapak dan Ibu sekalian, karena manusia yang paling baik itu adalah manusia yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain.
Jadi apapun kita sekarang ini, usahakanlah kita bisa memberi manfaat yang banyak bagi orang lain. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, setiap hari Allah memberikan kita rezeki. Rezeki itu ada dalam bentuk benda, ada dalam bentuk non benda. Bentuk benda mungkin gaji, bentuk non benda mungkin kesehatan dan lain-lain. Ini Allah berikan kepada kita dalam bentuk-bentuk itu. Tapi kita kadang-kadang jarang ingat bahwa rezeki yang kita dapatkan itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapatkan dengan cara yang halal, maka insya Allah akan membawa kebaikan kepada kita. Tetapi apabila kita mendapatkan dengan cara yang tidak halal, tentu nanti akan membawa musibah kepada kita. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita senantiasa berusaha berniat di hati kita bahwa apa yang kita dapatkan itu usahakan dengan cara yang halal. Halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, dan halal cara menggunakannya. Karena ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu dapatkan, untuk apa kamu gunakan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian apalagi musibah ketiga yang kita dapatkan. Musibah yang ketiga yang kita dapatkan setiap hari itu adalah setiap hari Bapak dan Ibu sekalian, kita ini di dunia ini nanti akan menuju alam yang lain yang disebut dengan akhirat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Bagaimana kamu kafir dengan Allah? Dulu kita mati, artinya kita belum ada. Kemudian Allah hidupkan kita. Kemudian Allah matikan kita lagi. Ini sekarang kita dalam keadaan hidup, tapi nanti Allah akan matikan kita. Kemudian nanti hidupkan kita lagi, dan disitulah nanti akan diminta pertanggungjawabkan terhadap apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, persiapkanlah bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan persiapkanlah bekal, karena bekal yang terbaik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di tempat kita ini ada masjid. Masjid ini adalah salah satu tempat kita mendekatkan diri kepada Allah di antara banyak tempat-tempat yang lain lagi. Bapak Ibu sekalian, salah satu sarana atau fasilitas mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain salat adalah dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Bapak dan Ibu sekalian, dalam beberapa kajian terkait dengan ibadah Ramadan atau ibadah puasa secara umum, ada beberapa kehebatan dari ibadah puasa ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita bersyukur kepada Allah karena usia kita yang terus lewat, tapi kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa ini, kalau ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan ini punya keutamaan yang luar biasa, apalagi kita hidupkan Ramadan kita ini dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan dengan puasanya, kita hidupkan dengan salat tarawihnya, salat witirnya, salat tahajudnya, salat hajatnya, dan banyak ibadah lain termasuk tadarus Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya ibadah puasa ini untuk efek secara pribadi kepada kita, ini mempunyai pengaruh yang luar biasa. Nah, inilah yang kita coba bahas pada pagi hari yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, sesungguhnya ibadah puasa yang kita jalankan ini, efek pertamanya adalah ternyata puasa ini Allah berikan kepada kita untuk mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia. Apa kaitan antara puasa dengan harkat dan martabat kita sebagai manusia? Karena puasa itu salah satu hikmahnya adalah mengendalikan hawa nafsu kita.
pengendalian diri kita dari banyak hal, dari sifat-sifat yang tercela, mengendalikan diri kita dari menggunjing orang lain, mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita dan juga oleh aturan-aturan negara kita. Dan yang paling penting sekali adalah mengendalikan diri kita dari nafsu-nafsu yang tidak baik. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, dalam hadis Nabi dikatakan, bagi yang masih usia-usia produktif, apalagi kalau sudah punya pekerjaan, punya penghasilan, sudah punya keterikatan dengan lawan jenis, tapi belum menikah, apalagi kalau belum punya kerja, sudah punya keterikatan, ketertarikan dengan lawan jenis, mau menikah nggak punya uang, maka salah satu solusi yang Allah berikan kepada kita untuk para pemuda-pemuda seperti ini adalah dengan berpuasa. Apa kata Nabi? Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu sanggup untuk menikah, maka segeralah menikah. Nah, ini juga mesti diperhatikan, sanggup enggak memberi makan secara lahir maupun secara batin. Karena banyak juga sekarang orang nikah-nikah sanggupnya hanya secara nafkah batin aja, lahir dia tak mampu, atau secara lahir dia mampu, batin tidak mampu. Apalagi sekarang usia-usia menikah itu usianya sesuai undang-undang yang revisi terbaru dari Undang-Undang Nomor 174, usia menikah itu harus sudah berusia laki dan perempuan itu 19 tahun. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka barang siapa yang sudah sanggup menikah, segera menikah, kata Nabi. Karena menikah itu akan membuat mata kita terjaga, nafsu kita akan tersalurkan di tempat yang tepat, dan akan memperbagus keturunan kita. Tetapi apabila kamu belum sanggup, sementara sudah punya keinginan untuk menyalurkan syahwat, tapi kita belum punya rezeki untuk menikah, mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain, mungkin masih kuliah, mungkin belum kerja, mungkin masih membantu orang tua dan lain sebagainya, maka kata Nabi, fa'alaikum bisawm, puasa. Karena puasa inilah yang mampu menghancurkan nafsu-nafsu yang tidak baik kita. Ini satu contoh betapa puasa ini sesungguhnya mempunyai efek yang baik untuk mengangkat harkat dan martabat kita. Apalagi yang lain Bapak dan Ibu sekalian, kita coba melihat betapa banyak orang-orang yang terhormat, orang-orang yang disanjung-sanjung, orang-orang yang sering masuk TV, orang-orang yang sering memberikan arahan-arahan pada kesempatan-kesempatan terhormat, tetapi karena mereka itu tidak mampu mengendalikan nafsunya, tidak mampu mengendalikan syahwatnya, tidak bisa mengekang dirinya melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita lihat orang yang semula dihormati akhirnya masuk juga ke TV tetapi memakai baju oranye kadang-kadang. Pernah nggak lihat Pak? Sering kita lihat hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena salah satunya adalah tidak bisa mengendalikan nafsunya. Pengen kaya tapi dengan cara yang tidak dibenarkan agama. Ini Bapak dan Ibu sekalian, maka puasa adalah salah satu solusi yang Allah berikan kepada kita untuk kita mampu mengendalikan nafsu itu. Karena Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 179, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah,
Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, kata Allah, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini Bapak dan Ibu sekalian, maka mari kita ambil iktibar dari kejadian-kejadian tersebut supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lalai. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ada penerima Nobel. Nobel kedokteran dia terima tahun 2016. Ini Nobel ini adalah penghargaan internasional yang diberikan. Salah satunya adalah ini diambil dari seorang penemu bom waktu itu, namanya Alfred Nobel. Maka orang yang yang menemukan temuan-temuan yang bisa mempengaruhi orang banyak, maka diberikan Nobel. Nah, salah satu penerima Nobel itu orang Jepang. Orang Jepang, namanya Yoshinori Ohsumi namanya. Apa temuannya sehingga dia mendapatkan hadiah Nobel? Temuan beliau adalah ada satu teorinya dia tentang riset, teorinya adalah autofagi dan konsep puasa sehat. Nah, ini anunya. Jadi puasa yang efek yang kedua selain pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu kita, adalah puasa membuat kita menjadi sehat. Dalam konsep autofagi yang disampaikan oleh Yoshinori Ohsumi ini, dia katakan ketika tubuh seseorang itu lapar. Nah, ini kan kita biasanya lapar nih, biasa sarapan pagi tak sarapan, biasa makan siang kita tidak makan siang, itu biasanya kita lapar. Maka sel-sel tubuh pun ikut lapar dan akan memakan sel-sel yang sudah tidak berguna lagi, atau sel-sel yang telah rusak, atau sel yang mati, agar tidak menjadi sampah. Jadi ternyata di dalam tubuh kita ini ada sel-sel yang betul-betul bermanfaat, ada betul yang hanya ada tapi menjadi sampah. Itulah mungkin yang membuat diri kita ini, mohon maaf nih, kadang-kadang gemuk tetapi kurang berdaya, ya kan? Mungkin banyak sel-sel yang tidak bermanfaat itu yang ada di tubuh kita. Tetapi dengan penemuan Yoshinori ini, ketika seorang lapar katanya atau puasa dalam jangka waktu yang tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, kita puasa mulainya dari jam berapa? Tadi imsak ya, jam 4.31 tadi ya, 4.31. Nanti kita buka puasa jam 18:10 atau 11. Berapa jam itu, Gus? Iya, sekitar 16 jam lebih kurang kan. Nah, apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Tubuh kita akan membentuk protein yang khusus yang disebut dengan autofagosum di seluruh bagian tubuh. Nah, autofagosum tersebut bisa dianalogikan sebagai suatu sapu raksasa katanya, yang kumpulkan sel-sel yang tidak berguna atau sel-sel mati itu dia sapu, dia bersih-bersihkan, kemudian dia apakan? Sel inilah yang membahayakan tubuh kita itu. Ada sel kanker dan dalam bentuk-bentuk kuman atau virus atau bakteri penyebab penyakit. Nah, dengan kita berpuasa 8 sampai 16 jam itu Bapak dan Ibu sekian, maka protein autofagosum tersebut akan menganalisis dan akan memakan sel-sel berbahaya tersebut. Jadi hebat sekali puasa ini Bapak dan Ibu sekalian, dan ini sudah ada penelitian ilmiahnya dan mendapatkan penghargaan Nobel. Maka jangan tidak rugi kalau kita puasa ini, sebetulnya membuat kita menjadi sehat. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam buku The Miracle of Fasting yang ditulis oleh Amirullah Syarbini MAG, ternyata dalam penelitian beliau ada 9 penyakit yang bisa sembuh diakibatkan karena kita berpuasa itu. Pertama, penyakit lambung. Ini kadang-kadang kan, tapi mungkin ada
sakit lambung tertentu yang kalau tidak makan sedikit ada gangguan. Tapi ternyata kalau penyakit lambung biasa itu, kalau kita penyakit lambung atau mah itu bisa sembuh insya Allah. Nah, kenapa bisa sembuh? Karena sebagian dari makanan yang biasanya makan ternyata kita tahan, itu membuat dia akan lebih bertahan. Kemudian kecanduan merokok. Ini saya tengok tidak ada yang merokok nih. Apa karena di masjid, tidak tahu lah kan, atau karena puasa. Tapi kalau ada yang kecanduan merokok, insya Allah akan sembuh karena puasa. Nah, tapi harus berniat. Artinya kan kadang-kadang berhenti juga merokok, tapi berhentinya dari imsak sampai buka puasa. Nah, kadang-kadang buka puasa yang dicari pertama entah makan kurma, minum air putih, habis itu dicari rokok. Itu tak mau berhenti juga kalau macam itu. Nah, kita bisa menahan dari imsak sampai menjelang berbuka, itu sudah hebat. Maka pada saat kita setelah itu kita juga harus berniat, mudah-mudahan kita bisa berhenti merokok. Ah, ini. Kemudian ini nih, mudah-mudahan nggak ada di sini. Orang yang berpuasa ini juga bisa mengatasi lemah syahwat, Pak. Lemah syahwat. Kenapa demikian? Karena tadi ada penelitian yang di atas itu tadi, yang Oshimori sampaikan itu tadi, ada sel-sel yang tidak baik yang ada di tubuh kita lalu dimakan, dan itu membuat tubuh kita semakin fit, semakin baik. Kemudian apalagi sesak napas bronkitis. Jadi kalau ada yang kena asma, kena sesak napas, mungkin mohon maaf karena kebanyakan lemak atau apa, begitu kita puasa lemak kita mungkin akan berkurang. Makanya banyak nih yang agak kurus kalau sudah puasa, tapi begitu hari raya makannya nambah lagi, kurusnya 5 kilo naiknya 7 kilo. Nah, ini tidak bisa juga ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, puasa juga mengobati berbagai penyakit peradangan. Jadi kalau ada mandel, radang otot, radang sendi, ternyata puasa adalah salah satu solusi untuk mengatasi itu. Kemudian puasa juga akan membuat tekanan darah atau pembuluh darah kita menjadi lebih stabil. Dan dengan kestabilan pembuluh darah kita, maka ketenangan fisik kita, ketenangan batin kita akan lebih terasa. Karena kalau dada kita gini-gini terus, darah kita tidak stabil, bentar naik, sebentar turun, ini akan mengganggu kesehatan kita. Maka dengan puasa, insya Allah tekanan darah kita akan stabil. Kemudian puasa juga bisa menyembuhkan penyakit mata, Bapak dan Ibu sekalian. Apa hubungannya dengan penyakit mata? Karena biasanya mata orang yang mulai kabur itu, di samping pengaruh usia, ini juga ada pengaruh dari penyakit gula. Nah, kalau orang yang berpuasa juga menurunkan penyakit gulanya, otomatis penyakit gulanya lebih stabil, maka daya penglihatannya akan lebih bagus. Kemudian mengobati penyakit kulit. Ini juga, jadi kalau banyak bintik-bintik, banyak hal-hal yang tidak baik di dalam tubuh kita, maka salah satu solusinya adalah dengan puasa. Karena dengan puasa itu makanan yang masuk juga akan terbatas, maka penyakit kita juga akan terbatas. Kemudian yang terakhir, orang yang berpuasa itu bisa menyembuhkan penyakit migrain. Nah, kenapa? Karena kalaulah masuk semuanya, ini akan menyebabkan darah tinggi, kepala kita pun akan pusing. Nah, dan yang jelas kalau migrain ini salah satu juga karena tidak punya duit bisa migrain juga kita kan, ya Pak Sukri ya. Maka kalau puasa kan makannya juga dikit, belanjaannya juga dikit. Iya Bu, berkurang juga migrain kita. Tapi sebetulnya secara kesehatan migrain salah satu solusinya adalah dengan puasa, dan ini sudah diuji oleh para dokter ahli. Bapak Ibu sekalian, terakhir ini sambil kita menunggu istirahat juga. Terakhir Bapak Ibu sekalian, setelah kita puasa Ramadan ini, apa perubahan-perubahan yang diharapkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita berharap adalah peningkatan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa pasti orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena yang dipanggil puasa dan yang mau melaksanakan puasa itu adalah orang-orang yang beriman.
Orang yang beriman itu dia mampu mengendalikan dirinya, dia mampu mengendalikan emosinya, dia mampu melakukan yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berpuasa itu tentunya diharapkan selalu dekat dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini kita alhamdulillah bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini saya senang sekali di sini malam banyak yang baca Quran, ada yang tadarus, ada yang baca sendiri-sendiri. Habis sholat subuh biasanya kalau tidak tausiah kita masih menunggu istirahat baca Al-Quran. Ini bagus sekali, dan kebiasaan seperti ini mudah-mudahan terbiasa di luar Ramadan juga. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, diharapkan setelah puasa ini kita merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Puasa di rumah kita ada makanan, tidak berani kita makan. Kenapa? Karena ada yang melihat, yaitu Allah. Bukan takut istri, bukan takut anak, atau ada CCTV di rumah kita, tetapi kita takut ada Allah yang mengawasi kita. Maka diharapkan di dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan kita juga semakin takut kepada Allah. Inilah yang disebut dengan istilah dalam agama kita ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau mengabdi, engkau menyembah kepada Allah seolah-olah seakan-akan kau melihat Allah, tetapi jika kalian tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah pasti akan melihat kalian. Ini yang mudah-mudahan tumbuh di dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya, dengan ibadah puasa kita harapkan kita semakin saling sayang dan saling kasih. Sayang dengan keluarga, apalagi di bulan Ramadan kita sering buka puasa dengan keluarga. Ini walaupun tidak buka puasa sama-sama, paling tidak kita bisa video call, ya kan? Kayak saya, istri di Anambas, saya di sini, mau buka puasa atau sahur, kita tinggal telepon lagi ngapain, gitu kan? Tapi buka puasa bersama itu nikmatnya luar biasa. Semakin sayang dengan keluarga. Kemudian semakin sayang juga dengan orang-orang yang tidak berpunya, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ini ngomong-ngomong, saya tengok tulisannya di luar sudah ada nih kan, menerima zakat fitrah. Siapa ketua zakat kita? Pak Arun. Iya kan? Nah, diharapkan Bapak dan Ibu bayarlah zakat fitrah itu lebih awal. Memang malam Ramadan terakhir itu adalah yang afdal, tetapi panitia kasihan, ini mau nyalurkan zakatnya kapan lagi diterima oleh orang-orang miskin. Kemudian yang mau beli baju baru, toko-toko udah pada tutup, ya kan Pak Arun ya? Bagusnya dari sekarang udah bayar Pak Arun ya, nanti bisa disalurkan 1 atau 2 hari menjelang Idul Fitri. Kemudian Bapak dan Ibu, hitung-hitunglah zakat atau penghasilan kita, harta kita. Kalau belum dizakatkan, karena memang zakat harta ini tidak terikat Ramadan, tetapi lebih afdal dikeluarkan Ramadan karena balasannya berlipat ganda. Hitung-hitunglah itu. Kalau memang sudah sampai ukuran nisabnya dan sudah hitungan tahunnya, keluarkanlah zakat harta kita, zakat penghasilan kita. Kalau ada memang zakat penghasilan ini yang mengatakan yang dikeluarkan itu penghasilan bersih. Saya kalau hitung penghasilan bersih, potong gaji untuk pinjaman di bank syariah, kemudian potongan untuk bayar listrik, air, handphone, apa segala macam, hitung-hitung tinggal sedikit Pak, tidak wajib kita zakat jadinya. Tetapi pendapat yang paling utama, dan ini juga ada dikuatkan oleh keputusan menteri kalau saya nggak salah, yang dikeluarkan adalah nilai zakat yang kotornya Pak. Jadi dari semua penghasilan yang kita dapatkan, katakanlah seperti saya, mohon maaf, ada gaji, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan kinerja, kemudian ada tunjangan sebagai kuasa pengguna anggaran. Wah, adalah pokoknya. Kemudian Pak Tamsil senyum karena dia pernah mengalami juga. Kemudian kalau pergi-pergi macam ini, ada juga uang sakunya gitu kan. Hitung itu Pak, berapa totalnya. Nah, maka dikalikan, boleh dikalikan per bulan, karena ulama juga berpendapat nilai zakat profesi itu 85 gram emas. 85 gram emas, kalau sekarang berapa 1 gram Bu? Berapa juta? Berapa ratus? 800-an ya. Nah, kali 85 berapa tuh?
48-an ya? 80 sekitar 70 jutaan. Kalau penghasilan kita setahun sekitar 70 jutaan, maka keluarkan 2,5%-nya. Itu lebih bagus. Ya, boleh setiap bulan kita keluarkan karena kita penghasilan setiap bulan. Petani aja kalau setiap panen dia keluarkan zakat pertaniannya, maka kita setiap gajian keluarkan. Ini lebih bersih dan insya Allah lebih berkah. Ini maka orang yang berpuasa itu dia semakin sayang, semakin banyak bersyukur, semakin banyak bersedekah, berimpak dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terakhir, apa perubahan setelah Ramadan yang kita harapkan adalah mampu membedakan yang hak dengan yang batil. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena bulan Ramadan kita mencoba untuk melarang itu. Ini tidak boleh, dalam hati kita tidak mau lakukan. Ini boleh, ini kita lakukan. Inilah beberapa hal yang kita harapkan ada perubahan di dalam kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan tentunya kita bertekad puasa tahun ini wajib lebih baik dari puasa yang sebelumnya. Inilah yang kita harapkan, karena yang sama tahun ini dengan tahun sebelumnya sesungguhnya adalah orang yang rugi. Kita ingin beruntung, manggale nak beruntung ya Pak ya. Kita ingin juga beruntung puasa kita. Inilah, jangan sama tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita habis tarawih tidur, habis itu sholat subuh berjamaah, itu sama. Tahun kemarin kita hanya ngaji dan tak sampai hatam, itu sama. Tahun ini kita usahakan hatam. Tahun kemarin kita hanya tarawih saja, habis itu tak tambah lagi tahajud. Tahun ini kita tambah tahajud lagi, kita tambah sholat hajat, witir dan segala macamnya lagi. Kita perbanyak baca Quran lagi. Insya Allah. Bapak dan Ibu, mohon izin saya hari ini balik ke tempat tugas. Saya juga berusaha, mudah-mudahan lebaran kita jumpa. Ya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.